Waktu lahir dulu kalian diazankan anakku? Enggak ada di antara kalian ini waktu lahir itu langsung dinyanyikan no woman no cry. Enggak ada. Kalian dulu waktu lahir ke dunia ini anakku, diazankan ke telinga kalian sebelah kanan. Tapi bagi bapak yang kemarin waktu anaknya lahir dia enggak ada, dia belum tobat, dia belum ngaji, dia enggak tahu sunnah, enggak usah anak yang udah besar ini diazankan lagi. Jangan nanti pulang dari sini sebentar, Allahu Akbar, Allah. Apa ini udah semester 3 kok. Kulit kepala mulai copot dan lepas, kuku-kuku mulai tanggal, kulit mulai membiru, wajah mulai membengkak, habis dimakan cacing tanah, larut dengan tanah, tinggal tulang belulang. Kau bukan apa-apa. Kiamat. Kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Lalu akhirnya kau hilang di telan zaman. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Berakhir terlupakan sampai akhirnya sangkakala ditiupkan, langit terbelah. Idza samaun fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, matahari, bulan, bintang hancur berkeping. Wa idzal biharu bu'sirat, lautan diledakkan, lautan naik ke atas, air laut naik menggulung, Jakarta tenggelam, habis semuanya. Sumatera tenggelam juga, cuman belakangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati para habaib, para kiai, kita doakan habaib, kiai, guru-guru kita panjang umur. Semoga ilmunya berkah untuk kita semua insyaallah. Amin. Ini kameranya sudah hidup. Lambaikan tangan ke drone. Oke. Kira-kira 30 menit lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah, jangan lambaikan tangan ke drone lagi. Drone-nya turunkan, biar saya fokus ceramah. Setuju? Ini nama masyarakat ini alirannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dia disebut wal Jamaah? Karena dia suka bersama-sama, sholatnya Kenapa? Berarti ceramahnya diulang lagi. Ini nama aliran kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita disebut wal Jamaah? Karena kita berjamaah, sholatnya berjamaah, puasanya berjamaah, zikirnya berjamaah, hajinya berjamaah. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Siap berjamaah? Kalau menjawab siap, insya Allah mudah. Buktinya lihat besok sholat subuh. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Ini jamaah yang paling luar biasa. Dapat booking tempat tanah lapang. 2 hari sebelum acara kemarin dibatalkan. Nggak dapat tanah lapang.
Saya dikasih tahu Ustadz Somad, Ustadz nggak bisa ceramah di tanah lapang. Saya bilang nggak apa-apa, jalan kita buat pengajian. Setuju? Akhirnya dapat, mudah-mudahan panitia yang mengusahakan hingga kita bisa, yang memberikan tanahnya, yang memudahkan urusan ini, mudah-mudahan dimudahkan Allah urusannya. Orang yang mempersulit dakwah kita, mudah-mudahan dimudahkan Allah juga urusannya. Ke neraka jahanam. Jangan diaminkan. Enggak boleh mendoakan yang tidak baik. Itu maulid Nabi. Maulid Nabi ini juga diambil dari sunnah. Maulid Nabi ini juga diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mana hadisnya? Mana hadisnya tentang kumpul bersolawat, memuliakan Nabi, mengenang hari lahir Nabi? Siap ngaji? Satu, pernahkah Nabi memperingati hari lahirnya? Enggak usah jawab. Kalau saya nanya, jamaah nggak perlu tertekan, stres, depresi, nggak tahu jawaban. Nanti kalau setiap saya nanya, diam aja, saya jawab sendiri. Pernahkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati hari lahirnya? Nabi puasa hari Senin. Hari apa? Hari Senin. Lalu Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Zaka yauma wulidtu, hari Senin saya dilahirkan. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengingat hari lahirnya? Pernah. Hari apa? Hari Senin. Dengan apa dia memperingati hari lahirnya? Dengan ibadah, dengan berpuasa. Itulah hadis. Jadi kalau ada orang memperingati hari kelahiran Nabi, sesungguhnya dia adalah ahlus sunnah, karena yang dia ikuti adalah sunnah hadis Nabi. Suaminya sudah meninggal, namanya Abdullah. Nanti kalau anaknya lahir, beritahu ke saya. Senangnya Abu Lahab karena keponakannya lahir dengan semangat, dia bebaskan Suwaibah. Maka Allah membalas kebaikan Abu Lahab. Setiap hari Senin azab Abu Lahab diringankan. Makanya kalau ada di sini yang suka rajin datang maulid, tapi nggak sholat, insya Allah masuk neraka jahanam. Dan azabnya diringankan setiap hari Senin. Mau? Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita selamat dari api neraka. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka, tabat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam api neraka. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Tapi ada riwayat yang mengatakan setiap hari Senin yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, mati dalam keadaan bertauhid dan senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah senang atau enggak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Bahagia atau tidak bahagia? Maka insya Allah kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang Ustadz bacakan tadi, hadisnya di mana? Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, bisa dipakai atau enggak? Bisa, karena kitab hadis yang paling tinggi adalah hadis Sahih Al-Bukhari. Jelas? Berikutnya yang keberapa? Ketiga. Saya tahu yang ketiga. Terus Ustadz tahu kok nanya.
saya mau ngetes jamaah ini masih sadar atau sudah hilang kesadaran. Yang ketiga, wadzakirhum ayyamillah. Enggak sama suaranya seperti Ustazah Lestaluhu tadi. Ini malam ini komplit. Yang baca Quran Qoriah dari timur Indonesia, yang ceramah dari Pulau Sumatera Barat Indonesia. Malam ini maulid bertemunya timur dan barat di Lenteng Agung, ketemunya di Jakarta Selatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apa maksud hari Allah? Kata Imam Al-Baihaqi, maksud hari Allah, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Ibu, ingatlah nikmat yang besar bagi kalian. Siapa itu? Suami kalian. Bapak, ingatlah nikmat besar kalian. Siapa itu? Istri kalian. Bapak dan ibu, ingat nikmat besar diberikan Allah pada kalian. Siapa itu? Anak kalian. Ibu, bapak, dan anak, ingat nikmat besar diberikan Allah. Nikmat apa? Nikmat sehat walafiat. Tapi nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Kita tahu iman, kita tahu Islam itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang terbesar di antara nikmat terbesar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan umat ini tentang nikmat iman, ingatkan umat ini tentang nikmat Islam, ingatkan umat ini tentang nikmat terbesar. Nikmat apa? Nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya yang kemarin ketika bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, Bapak puasa atau enggak? Kemarin pada saat bulan Muharram, 10 Muharram Asyura, ibu puasa atau enggak? Saya di saat itu sedang berada di Pulau Bangka Belitung, tanggal 10 Muharram, nunggu pesawat jam 10 pagi, berangkatnya jam 2 sore. Delay, lapar, haus, saya musafir, saya boleh makan. Saya dari Bangka Belitung mau ke Palembang, jaraknya sudah lewat kosor solat, lewat 82 kilometer. Kira-kira saya boleh makan atau enggak? Boleh, orang puasa sunat. Tapi kenapa saya puasa? Karena saya ustadz. Saya nyuruh orang puasa, puasa, puasa. Pasti tanya, ustadz puasa? Saya musafir. Saya paksakan diri saya puasa. Kenapa ibu puasa Asyura? Kenapa bapak puasa Asyura? Karena bersyukur atas tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah dan selamatnya selamatnya Nabi Musa menyeberang Laut Merah menuju Palestina dan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Pertanyaannya, Nabi Musa nyeberang Laut Merah itu sekali atau tiap tahun? Sekali kan? Tiap tahun. Nabi Musa nyebrang Laut Merah sampai ke Palestina itu sekali atau tiap tahun? Sekali. Kita puasa Asyura sekali atau tiap tahun? Sekali. Nabi Muhammad lahirnya sekali atau tiap tahun? Sekali. Kita ngadakan maulid sekali atau tiap tahun? Tiap tahun. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi? Kalau Nabi Musa sekali selamat disyukuri tiap tahun,
ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nanti kalau ada orang yang membid'ahkan maulid, melarang maulid, ngejek maulid, bisa dijawab dengan jawaban ini? Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab jangan diam. Putarkan video ini. Di mana Pak Ustadz? Itu direkam, nanti akan diputar di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita lakukan ini sunnah apa bid'ah? Sunnah. Kenapa sunnah? Karena dia berdasarkan dalil-dalil dari hadis Nabi, dari para ulama, bukan Syiah, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kamu kalau baca hadis, kitabnya apa? Sahih Bukhari. Kalau baca Sahih Bukhari nggak paham, kitabnya apa? Baca Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Siapa yang nyusun Fathul Bari? Yang menyusun Fathul Bari, yang nulis Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani membela, mengajak, menyetujui maulid. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis. Orang hafal 300.000 hadis setuju dengan maulid. Ada yang cuman hafal 3 hadis, itu pun kalau handphonenya hidup. Mati handphone, hilang hadis. Cuman hafal 3 hadis, itu pun ngajinya pakai laptop, melarang bid'ah. Sekarang saya nanya, mau percaya ustadz yang hafal 3 hadis ngelihat laptop, atau percaya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Al-Hafiz 300.000 hadis, yang membolehkan, yang mengajak, yang memberikan keutamaan maulid? Saya Abdul Somad lebih ngikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak ibu terserah mau ikut siapa. Jadi nanti kalau ditanya orang, kenapa kau maulid? Saya ikut Abdul Somad. Jangan ikut saya. Kenapa kau buat maulid? Karena saya ikut Abdul Somad. Jangan ikut saya. Karena saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Betul? Hah? Betul. Kalaupun betul, janganlah kuat-kuat. Jaga juga perasaan saya. Memang orang-orang yang jujur, lurus, tulus ini nggak bisa diajak sandiwara. Memang. Beginilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang bukan karena pejabat. Mereka datang bukan karena mohon maaf. Ini apakah diwajibkan Pak Camat ini? Ini apakah pulang dikasih sertifikat tanah ini? Semuanya datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta tidak hanya dari lisan. Cinta tidak hanya di ujung lidah, di tepi bibir, tapi cinta datang dari lubuk hati yang paling dalam. Maka mereka malam ini datang dari mulai jam berapa tadi? Jam 5. Terus sholat maghribnya, Masya Allah, tabarakallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa permen. Sudah lama saya tausiah, baru malam ini dihadiri Spiderman. Tuh ada di belakang. Dulu saya ragu Spiderman ini agamanya apa. Ternyata di Lenteng Agung saya baru tahu, ternyata dia ikut maulid. Masya Allah, nggak tahu kapan mu'alafnya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu. Wow, anak-anak ngelihat semua Spiderman.
Begitulah masyarakat Lenteng Agung datang maulid, anaknya mau ditinggal di rumah takut terjadi macam-macam, dibawa maulid. Anak yang dibawa maulid takut nangis, dibelikan balon, balonnya lepas, beli satu lagi. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa malam ini selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, selamat dari fitnah dajjal. Berkat Nabi Muhammad, berkat maulid, berkat ijtima kita malam ini insyaallah. Amin ya rabbal. Apakah tahun 2050 nanti di Lenteng Agung masih ada maulid? Masih. 2025, 2035, 2045, 2050, 25 tahun yang lagi. Apakah 25 tahun lagi, 25 tahun yang akan datang setelah Indonesia Emas 2045, 2050, apakah di tanah ini masih ada maulid? Belum tentu kalau ini dijual. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di sini di Lenteng Agung tetap masih ada maulid. Saya yakin di sini masih ada maulid. Dari mana Ustaz tahu yakin? Karena yang akan jadi ketua panitianya inilah mereka yang kecil-kecil. Ini kalau sekarang umurnya 10 tahun, 25 tahun lagi berarti mereka berumur 35 tahun. Mereka yang akan menelpon Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, bisa kami undang ke Lenteng Agung? Enggak. Kenapa Ustaz enggak mau datang? Tanah lapangnya yakinkan dulu. Jangan 2 hari sebelum datang nanti di cancel, saya enggak mau. Insya Allah Pak Ustadz, Ustadz tidak kami bawa ke tanah lapang. Terus Ustadz akan maulid di Lenteng Agung Convention Hall Internasional. Dibangun nanti insya Allah. Waktu itu saya pun datang. Waktu itu saya udah berumur berapa ya? Sekarang tambah 25 berarti pokoknya. Waktu itu mereka ini 35. Bapak Ibu waktu itu udah meninggal. Saya masih ada. Kita ini hidup, resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Betul? Berani hidup, berani mati. Saya enggak berani. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut pada mati, karena kita semua pasti akan mati. Fir'aun mati, Namrud mati, tapi kita insya Allah tidak mati. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inilah pentingnya maulid. Fitnah akhir zaman merajalela. Udah banyak yang murtad, agnostik, liberal, sekuler, komunis, ateis. Kalau maulid ini tidak ada, bagaimana para habaib, para ulama menasehati anak-anak kita? Betul? Takbir. Saya heran, ini tausiah saya yang ketiga hari ini. Saya tadi mikirnya kalau begini baterai sudah habis ini. Saya mikirnya tadi ini nanti di Lenteng Agung saya nggak mau ceramah yang menggelegar. Saya mau ngomong yang tenang aja. Marilah kita ingat kepada Allah. Mari kita sabar menerima ujian. Tapi sampai kemari malah berapi-api. Kenapa? Mungkin karena tausiahnya dekat bengkel mungkin. Hai guys. Lihatlah abang-abang kita. Mereka kerja, tapi mereka masih menyempatkan diri untuk mendengarkan maulid. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akhirnya kita akan mati, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Ketika kita masuk ke dalam tanah, 3 hari setelah itu perut kita mulai gasnya membengkak.
lalu perut ini selama seminggu meletus. Gimana bunyinya? Tus. Namanya meletus ya, tus. Kalau meledak baru dak. Lalu setelah perut ini meletus, datang ular, datang cacing, datang kalajengking, memakan busuk, ulat, belatung semua di dalam. Biji mata mulai keluar sebesar telur ayam. Kulit kepala mulai copot dan lepas. Kuku-kuku mulai tanggal, kulit mulai membiru, wajah mulai membengkak. Habis dimakan cacing tanah, larut dengan tanah, tinggal tulang belulang. Kau bukan apa-apa. Kiamat. Kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Lalu akhirnya kau hilang di telan zaman. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Berakhir terlupakan sampai akhirnya sangkakala ditiupkan, langit terbelah. Idza samaun fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, matahari, bulan, bintang hancur berkeping. Wa idzal biharu bu'sirat, lautan diledakkan. Lautan naik ke atas, air laut naik menggulung, Jakarta tenggelam, habis semuanya. Sumatera tenggelam juga, cuman belakangan hancur, tenggelam semua. Lalu akhirnya dunia ini kiamat dan kita akan bangkit lagi. Tapi kita sudah mati, kita sudah dimakan cacing tanah, tulang belulang kita sudah menyatu dengan tanah. Ada satu yang tidak dimakan cacing tanah. Apa dia? Azmuz zanab, tulang ekor sebesar ibu jari di ujung tulang belakang. Jangan dipegang sekarang, nanti cari di rumah. Tulis di internet, azmuz zanab, tulang ekor yang tidak dimakan cacing tanah sebesar ibu jari, masuk ke dalam tanah. Atas kuasa Allah kita hidup lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tegak berdiri, dan saat itu kita hidup. Panas, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke dada, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke kepala. Tapi ada orang yang tidak kepanasan sama sekali, dia adem dan ayem. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu, insya Allah. Nanti kita melihat ada orang yang tenggelam karena keringatnya, kita melihat ada orang yang tenggelam karena panasnya. Tapi orang Lenteng Agung adem, ayem, tentram, dingin, full AC. Pas ditanya, kamu kok nggak kepanasan? Karena kami berkasih sayang karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hadir malam ini, lain ibu, lain bapak, lain kakek, lain nenek, lain suku, lain bangsa, lain bahasa, macam-macam datang dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, datang ke Lenteng Agung bekerja mencari nafkah. Dia datang dengan warna baju, jilbab dan macam-macam. Tapi mereka datang bersaudara karena Allah, bersaudara karena harta binasa, bersaudara karena kuasa sirna, bersaudara karena jabatan, berakhir ditangkap KPK. Tapi kalau bersaudara karena Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah yang hadir malam ini bersaudara karena Allah? Apakah bapak-bapak ini berteman bersaudara karena Allah? Padahal di sini ada orang kaya, di sini ada pejabat, di sini ada orang terhormat. Mereka duduk di atas tanah, beralaskan tanah, beratapkan langit.
Ustadz Somad dikasih pentas yang tinggi, karpetnya 2 lapis. Kenapa Abdul Somad dimuliakan? Kenapa Abdul Somad mesti di atas? Karena kalau di bawah kameranya payah syuting. Ustadz Abdul Somad itu ngomong, katanya dia hamba Allah, rendah hati, tawaduk, zuhud, tapi kenapa dia di atas? Saya di atas ini nggak lama, ibu, bapak. Saya ceramah di atas ini cuma 1 jam. Dimulai jam 9, berakhir jam 10. Nanti habis ini saya turun. Yang cemburu, yang marah karena saya di atas, habis acara ini naiklah ke atas. Nanti setelah kami pulang, naiklah ke atas ini. Terus kalian berdiri, baru kalian tahu. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Biasa aja, guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kerja Allah? Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Orang yang di bawah bisa kau naikkan ke atas, yang di atas bisa kau turunkan di bawah. Abdul Somad yang di atas belum tentu lebih mulia. Ada saudaraku yang berada di sana, tidak dapat karpet, tidak dapat tenda, tidak beralas apa-apa, kakinya menginjak tanah, kepalanya di atap langit. Tapi boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata dia. Aduh. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Aku bersaksi ya Allah, aku bersaksi ya Rasulullah, bahwa semua yang hadir ini hatinya bersih karena Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok pergi sekolah kalian nggak mandi. Ditanya sama guru, itu tahi matamu sebesar bakso, kenapa kau nggak cuci muka? Allah tidak melihat wajah kita. Allah tidak kena panas terik matahari, dia tidak meleleh keringatnya, dia adem ayam, tentrem, tenang. Kenapa? Karena dia bernaung, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, dia bernaung di bawah sodakoh somat. Kullu mri'in, setiap orang akan bernaung, enggak ada tenda. Ingat, tenda enggak ada orang mati bawa tenda. Tukang penyewaan tenda pun enggak mati bawa tenda. Pohon kayu tercabut, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kidul, semuanya tercabut. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil maufush. Ambil bulu kambing, letakkan di telapak tangan, mau. Begitulah kita nanti, hancur dunia ini, gunung-gunung tercabut seperti bulu kambing dihembus angin, hancur dunia. Tapi ada orang yang tidak merasakan apa-apa. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, dia bernaung di bawah sodakoh. Terus kita sodakoh untuk apa Pak Ustadz? Sodakoh kita untuk pembangunan masjid, pesantren Darul Ihsan. Mana pesantrennya? Pesantrennya di mana Ustadz? Pesantren Darul Ihsan lokasinya di Parung. Yang membimbing anak-anak kita tahfiz Quran, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Yang malam ini lupa bawa dompet, nggak bawa uang, jangan khawatir, karena panitia menerima cincin, gelang, rantai, anting yang ada gigi emas, masukkan sekalian. Wih,
Biasanya saya kalau tablik akbar, pengerahan dana untuk bangun pesantren, tahfiz Quran, itu panitianya langsung bawa kotak, bawa karung untuk mengambil bantuan. Tapi acara di Lenteng Agung malam ini nggak ada kotak, nggak ada kresek. Kenapa? Karena orang Lenteng Agung nyumbangnya langsung transfer banking. Mana kotak panitia? Kenapa nggak jalan? Mana sudah jalan? Masya Allah, tabarakallah. Yang ngutip sodakohnya untuk pesantren Darul Ihsan yang pakai baju biru, perempuannya baju biru, laki-lakinya baju biru. Tapi kotak biru itu bukan kotak infak, itu mesin listrik. Tolong satu orang yang bawa kresek kotak naik ke atas. Sallallahu, tapi saya lupa bawa dompet. Sallallahu, nggak ada dompet, tinggal. Saya titipkan ke Ustadz Qurtubi, nanti saya kasih, insyaallah. Cincin jangan, baru dikasih tadi. Ustadz Somad itu kalau ceramah tolong megang mic-nya tangan kanan, supaya tangan kirinya jangan nunjuk. Saya baru dikasih cincin sebelah kanan. Ini cincin Ustadz ini ada khasiatnya, ada, baru dikasih oleh guru kita Ustadz. Ini batunya batu kecubung. Ini kalau dipakai di rumah makan nggak bayar, tapi jangan makan, duduk aja. Mudah-mudahan yang sedekah untuk pesantren Darul Ihsan amalnya mengalir sampai hari kiamat. Nanti uangnya dibelikan pembebasan tanah, tanahnya tanah wakaf, nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan. Anak-anak ngapal Quran pagi, petang, siang, malam, mengalir ke kubur kita sampai kita hari kiamat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya rantai, gelang kaki, gelang tangan, gelang leher, sampai hidungnya pun pakai anting. Tapi ketika meninggal dunia, semua emas ibu akan diambil. Siapa yang ngambil? Untuk enggak boleh suuzon. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bersedekah insya Allah dibukakan Allah pintu rezeki, bisa umroh dan haji ke Baitullah. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan untuk pesantren Darul Ihsan, itulah yang akan kekal abadi untuk hari esok. Kirimkan uangnya ke Yayasan Ma'had Darul Ihsan, Bank Syariah Indonesia, nomor 7291362987, atau Bank DKI 70324534 atas nama Yayasan Ma'had Darul Ihsan Cendikia. Hubungi nomor kontak berikut ini. Segera malaikat maut sudah di jalan. Ma'akal tafa'afnaita, makan pagi, makan siang, makan malam, makan, fikuli makan, setiap tempat makan. Tercium bau mie instan. Kalian cium baunya juga? Sama hidung kita. Yang kok, aduh, nggak konsen, saya hilang bahannya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Satu hari kita makan 3 kali, beratnya satu hari makan 3 kali 2,5 ons, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Kita 1 tahun membusukkan beras 100 kilo. Berapa kilo 1 tahun? 100 kilo. Saya yang berumur 27 tahun ini, umur ini bukan masalah angka, ini masalah rasa. Saya lahir 1977, sekarang 2025, umur saya 48 tahun, berarti saya sudah membusukkan 4 ton 800 kilo.
ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, luama labista, yang kau pakai lapuk, celana lapuk, baju lapuk, singlet lapuk, peci lapuk, wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan untuk pesantren Darul Ihsan. Loh, gambar saya, gambar Pak Wali nggak ada, gambar Kiai Habib nggak ada, yang dipajang gambar, loh hilang gambar saya. Aduh, udah nggak betul lagi layar ini, kita tengok. Masya Allah, tabarakallah. Wa ma tasaddaqta yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat jenazah sampai ke liang lahat salasun, wahid isnani salasa. Hebat bahasa Arabnya. Anak solihah, calon dokter spesialis kandungan. Anak perempuan mesti jadi dokter spesialis kandungan, karena sekarang banyak ibu-ibu mau melahirkan, dokter perempuannya kurang, akhirnya lahir dokter laki-laki, suaminya cemburu, akhirnya daripada kau dipegang laki-laki lebih baik kau mati, kata dia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka anak-anak ibu yang malam ini hadir bi barakatil maulid, bi barakati Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan mereka menjadi dokter spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yatsba'ul mayyita, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat. Berapa? Wahid, isnani, salasa, cuman 3. Siapa yang mengiringi yang pertama? Maluhu, hartanya mengiringi, mobil mewahnya, motornya, selimutnya mengiringi. Ada mobil yang masuk liang lahat. Yang kedua, ahluhu, istrinya mengiringi. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf, jangan tersinggung ya Bu. Kalau bapak meninggal, ibu mau masuk ke dalam, jangan kuat-kuat. Jelas Pak, jelas. Yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang, cuman kamu seorang sehidup mati Papa, sebelum malaikat maut datang. Setelah malaikat maut datang, aku hidup, kau mati. Ini harta kita bersama yang sebelum mati. Setelah mati hartanya berubah menjadi gono. Gini, kau begono, aku begini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak istri yang nangis mau ikut sama suaminya. Ini liang lahat, suaminya di dalam, istrinya nangis. Aku nggak bisa hidup tanpamu sayang. Dia mau masuk ke dalam. Ustadz yang ada di situ ngelarang. Jangan Bu, jangan. Saya kalau ada di situ, saya diamin aja, biarkan aja, kita lihat apa betul dia mau masuk. Udahlah, akhirilah sandiwara ini. Surat tanah kalian akan berubah menjadi nama orang lain. Surat STNK, BPKB, SIM kalian berubah menjadi nama orang lain. Surat motor mobil kalian berubah menjadi nama orang lain. Surat nikah kalian akan berubah nama menjadi nama brownies, berondong manis. Lihatlah senyum mereka yang merekah. Saudara yang dimuliakan, motor yang kau beli akan dinaiki orang lain, mobil yang kau beli akan dinaiki orang lain, rumah yang kau buat akan dinaiki orang lain. Istrimu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Lalu yang mengalir untukmu mana? Yang mengalir untukmu adalah pesantren Darul Ihsan. Mana pesantrennya hilang? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak baca Quran di Darul Ihsan dari mulai jam 3 subuh bangun tahajud, murojaah, ngapal ayat baru, sholat subuh, zikir pagi, ratibul haddad, ratibul atas, baca wirid sakran, setelah itu wirdul latif, lalu kemudian mereka melanjutkan masuk kelas pagi, sore sampai asar, asar ke maghrib olahraga, lalu kemudian siap-siap sholat maghrib, sholat isya, murojaah malam, jam 10 malam baru tidur. Dan tempat tahfiz Quran Darul Ihsan itu menjadi tempat orang yang belajar bahasa Arab, akidah,
ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Apa kitab yang akan mereka baca? Aqidatul Awam. Apalagi kitab yang mereka baca? Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam. Apalagi kitab yang mereka baca? Al-Husunul Hamidiyah. Apalagi kitab tauhid mereka baca? Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Kitab hadisnya Arba'in Nawawi. Habis itu Riyadus Salihin. Habis itu Al-Adhkar. Habis itu Jawahirul Bukhari. Tafsirnya Tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imamanil Jalilani, Asy-Syafi'iyani, Al-Asy'ariyani, berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali. Benteng pertahanan Ahlussunnah wal Jamaah, benteng tafsir Al-Quran, pesantren Darul Ihsan. Mudah-mudahan Ustadz Somad juga dapat amal jariahnya, insya Allah. Amin. Dari aminnya sepertinya kurang setuju kelihatannya. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Saya ceramah 1 jam lagi masih kuat? Saya nggak kuat. Subuh tadi di Masjid Al-Huda, siang tadi saya ceramah 3 jam di RC. 3 jam materinya, 2 jam tanya jawabnya, 1 jam tambah podcast 1 jam, 4 jam. Makanya saya merasa nanti malam ini saya udah nggak sanggup lagi ceramah. Tiba-tiba dibandingkan yang pagi tadi, yang subuh tadi dengan yang siang tadi, inilah ceramah yang paling semangat. Takbir. Kenapa Ustaz semangat? Ya nggak tahu kok nanya saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semangat ini datangnya dari Allah, semangat ini datangnya dari Rasulullah. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah debu-debu yang berterbangan. Kita ini bukanlah manusia yang dimuliakan karena nasab, karena nasib, tapi karena mulianya kita, karena lisan kita masih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Waktu lahir dulu kalian diazankan anakku? Enggak ada di antara kalian ini waktu lahir itu langsung dinyanyikan no woman no cry. Enggak ada. Kalian dulu waktu lahir ke dunia ini anakku, diazankan ke telinga kalian sebelah kanan. Tapi bagi bapak yang kemarin waktu anaknya lahir dia nggak ada, dia belum tobat, dia belum ngaji, dia nggak tahu sunnah, nggak usah anak yang udah besar ini diazankan lagi. Jangan nanti pulang dari sini sebentar, Allahu Akbar, Allah. Apa ini udah semester 3 kok. Mengazankan itu hukumnya sunnah. Saat lahirnya diazankan, saat matinya dibisikkan ke telinga kalimat apa? Talqin. Kalimat apa namanya? Talqin. Apa namanya? Talqin. Laqinu, talqinkan orang yang mau sakratul maut, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Mau menalkinkan ayah dan ibu nanti? Insya Allah. Saya berdoa mudah-mudahan yang menalkinkan saya adalah anak yang dulu saya azankan ke telinganya. Tapi Pak Ustadz, anak kami lagi sekolah ke luar negeri, ibu yang mentalkinkan bapak. La, bisikkan la ilaha. Ini banyak istri sekarang begitu suaminya mau meninggal dia lupa. Nggak tahu mau buat apa, akhirnya diambil handphone streaming. Hai guys, suamiku mau mati, kira-kira apa yang kulakukan? Banyak yang bingung, galau, nggak tahu mau buat apa, malah dibisikkan ke telinga suaminya, mana surat tanah? Ingat, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau menyebut nama Abdul Somad, bibirnya mesti bergerak, Abdul Somad.
Tapi menyebut la ilaha illallah karena sakratul maut itu berat, bibir tidak bergerak, cukup lidah la ilaha illallah, lidah sudah keluh. Makanya kalau dia sudah, nanti kalau bapak sudah ibu lihat la ilaha illallah, jangan ganggu lagi, diam, jangan nangis. Nanti nangisnya nangis, tahan dulu. Kalau ada yang mau nangis, stop, pause. Nanti begitu sudah meninggal, barulah cari tiang listrik, nangislah kau situ. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah ceramah dari jam 9, sekarang jam 10. Anak-anak yang ada di depan saya ini masih tetap konsen, nggak ada main-main, nggak ada lari-lari, nggak ada lompat-lompat. Inilah anak-anak para pejuangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggal di kota metropolitan, mereka tinggal di kota terbesar nomor 1 di Indonesia, di Asia Tenggara, Jakarta. Tapi mereka masih tetap maulid, masih tetap pakai peci putih, masih tetap pakai jubah. Jaga amanah ini ya Bu. Mereka kalian kandung 9 bulan 10 hari. Di Lenteng Agung ini ngandung masih 9 bulan 10 hari. Loh, ditanya kok malah guyu. Soalnya di tempat lain itu kabarnya ngandung sudah 4 bulan. Nikah Januari, April lahir. Pas ditanya kok cepat sekali. Efisiensi. Kalian mengandung mereka 9 bulan 10 hari. Tulang belakang kalian bengkok Bu. Ibu kalian tulang belakangnya bengkok, lehernya hitam karena perubahan hormon, hidungnya jadi tajam penciumannya, mencium bapak kalian. Pergi sana Mas, bau setan kucium. Mereka mengandung, usus mereka jadi kecil karena kalian berada dalam perut. Berat kalian 3 kilo, ususnya jadi kecil. Dia nggak bisa makan banyak karena kalian ada di dalam. Belum apa-apa kaki saya sudah nendang-nendang. Papa, lihat dia nendang. Kayaknya dia mau main bola. Sampai akhirnya setelah 9 bulan 10 hari kalian lahir ke atas dunia, robek dagingnya, koyak kulitnya untuk mengeluarkan kalian. Jangan kalian lawan, jangan lawan ibu ya, jangan lawan emak ya. Kalian keluar di dunia ini dengan tetes darah, dengan air mata. Kalian lahir ini banyak anak-anak ini menjadi kurang ajar karena tidak dijelaskan, tidak diajarkan begini. Dianggapnya dia lahir nih macam bersin aja. Asyik lahir. Tapi setelah kalian naik ke dunia, dijahit kulitnya, dirobek pakai pisau, dia tersenyum. Saat kalian lahir, dia tersenyum. Melahirkan itu sakit atau enggak sakit? Kayak pernah aja kalian. Melahirkan itu sakit, robek kulitnya, berdarah, nyawanya hampir hilang. Tapi begitu kalian lahir, dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena kalian dibawa oleh bidan dan dia langsung memeluk kalian. Kalianlah buah hatinya, kalianlah harapannya. Jangan lawan ibu ya. Sholat ya, baca Quran ya. Insya Allah kalian adalah qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, kurang adab, kurang sopan, kurang santun pada para habaib dan alim ulama. Sudikah Bapak Ibu semua memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Puncak dari maulid bukan tablik akbar, puncak dari maulid adalah doa. Aminkan doa yang akan disampaikan oleh Habib, oleh guru kita semua. Siap baca doa bersama-sama? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.